Di minimarket rumah sakit. Egi memilih minimarket rumah sakit yang berada di lantai 5, karena memang hanya minimarket itulah yang paling lengkap dari tempat yang lainnya di gedung tersebut. Langkah kaki Egi melewati pintu geser otomatis dan berjalan ke arah rak khusus perlengkapan wanita. Pembalut kewanitaan, yang mana ya? Mendengar namanya saja baru kali ini, pikir dia dengan pandangan menyeleng mencari benda yang dicarinya di antara susunan rak perlengkapan wanita. Karena Egi yang hidupnya sejak brojol atau bayi sampai sekarang selalu dilayani dan disiapkan setiap perlengkapan kebutuhannya oleh para pelayan, jadi tentu saja hal seperti ini akan terasa sulit baginya, apalagi yang diminta oleh Anissa itu adalah termasuk barang kewanitaan. Pegawai wanita minimarket yang melihat gerak-gerik si Egi yang tampak kebingungan, pegawai itu pun menghampiri. "Apa ada yang bisa saya bantu?" tanya dia menegur. Egi melirik sejenak dan kembali menatap susunan rak. "Apa aku meminta bantuan pegawai saja?" "Oh tidak, akan terlihat memalukan sekali." Batin si Egi berperang bimbang. Pegawai itu masih tersenyum ramah. "Jika tuan muda butuh bantuan, panggil saya saja. Saya akan berdiri di dekat sini," ucapnya yang tanpa mendapat respon apapun dari si lawan bicara. Karena tidak mendapat jawaban atau pergerakan dari si Egi yang tampak fokus memilih mencari, pegawai itu pun menundukkan bahu sebagai sopan santun lalu berbalik pergi. Egi masih sibuk memindai setiap susunan rak yang ada di hadapannya. Aku tidak tahu ukuran yang dipakai Anissa. Dia mengambil beberapa set celana dalam wanita dari setiap ukuran dan mengambil beberapa pek bungkusan benda dari jajaran yang berbeda. Yang dia pikir itu adalah benda yang dibutuhkan Anissa lalu berjalan menuju kasir. Egi meletakkan barang beliannya ke atas meja kasir. Kasir wanita itu tersenyum melihat benda yang dibeli dan menengadah menatap wajah tampan si Egi. "Buat istri ya tuan muda?" tanya dia menatap terpesona oleh ketampanan wajah lelaki di hadapan. Sampai seperkian detik sempat terbengong melongo. Egi menyodorkan kartu debit untuk membayar, tanpa menjawab pertanyaan pegawai itu dan memasang wajah dingin tanpa ekspresi. Mata kasir wanita tersebut masih terus menatap terpana oleh ketampanan si Egi. Sedangkan tangan bergerak menyelesaikan transaksi. "Anda sungguh suami pengertian ya," ucap pegawai wanita itu terkagum. Sambil menyodorkan kembali kartu debit, Egi menerima kartu debitnya kembali dan menyambar kantung plastik, lalu melangkah menuju pintu keluar. Sepeninggalan Egi, beberapa wanita yang sebagai pegawai penjaga minimarket terus memandangi kepergian lelaki itu, sampai hilang dari balik pintu dan akhirnya mereka saling berbisik-membisik menggosip. Egi memasuki kamar rawat yang langsung disambut oleh wajah sumringah Anissa. "Apa kamu mendapatkannya?" tanya dia sembari melirik tentengan yang ada di tangan lelaki itu. Egi mengangguk tipis seraya berjalan menghampiri. Tentu saja, dia duduk di kursi hadapan Anissa lalu menyodorkan kantung plastik yang dibawa. Segera Anissa menerima kantung tersebut dan memeriksa isinya yang malah menciptakan kerutan di alis Anissa. Menatap dalam diam sejenak sembari mengambil satu pek besar bungkusan. Ini bukan pembalut, Egi, tapi ini pampers. Kau pikir aku sudah melahirkan membelikanku barang seperti ini?" ujar Anissa menunjukkan satu pek pampers untuk ukuran orang dewasa. Egi memiringkan kepala mengambil pek pampers tersebut. "Apa itu tidak bisa dipakai? Aku mendapatkannya dari jajaran perlengkapan wanita." Hembusan napas pelan Anissa sambil meletakkan kantung plastik itu ke atas kasur. "Jelas tidak bisa, Egi. Itu pampers, bukan pembalut. Jelas beda kegunaannya." "Sudahlah, biar aku panggil perawat aja," gerutuan dia lalu sedikit merangkak untuk meraih tombol pemanggil perawat. Namun belum juga sampai tangan Anissa ke tombol itu, Egi segera mencekal lengannya. "Aku bisa membelikan benda itu jika kau memberitahukan aku seperti apa bentuknya. Aku akan kembali ke sana. Jangan memanggil perawat." Anissa menoleh dan mendesah panjang. "Dasar bocah keras kepala," sebala dia dan menengadahkan sebelah tangan. "Kemarikan ponselmu." "Buat apa?" bingung Egi tapi masih menurut meletakkan ponselnya ke atas telapak Anissa. Segera Anissa mengetikkan sesuatu di layar mencari nama barang di internet.
untuk menunjukkan barangnya, biar kamu tidak salah lagi. Kenapa tidak dari tadi? Karena aku pikir kamu sudah tahu. Nah, seperti ini Egi. Dan aku butuh yang ada sayapnya. Tunjuk Anissa menyodorkan layar ponsel ke hadapan wajah lelaki itu. Setelah memelototi selama seperkian detik, baiklah, aku akan kembali lagi ke sana, ucap Egi beranjak dari duduknya. Anissa mengangguk kecil. Semoga kali ini kamu membawa hasil. Jika masih salah, biarkan perawat saja yang membawakan untukku. Egi tersenyum. Kali ini pasti benar, sayang. Dia mengusap pipi Anissa dan berbalik melangkah keluar kamar. Hembusan napas panjang Anissa melirik kantung plastik dan melihat isinya kembali. Bocah ini, ya setidaknya dia sudah berusaha. Bahkan membeli celana dalam begitu banyak begini. Dia ini benar-benar polos atau memang tidak tahu sih? Merasakan sesuatu dalam dirinya, Anissa bangkit berdiri dan melihat spray putih bekas didudukinya. Nah kan bocor. Untung pakaian rumah sakit ini berwarna biru gelap, jadi tidak begitu terlihat. Sebelum dia lalu menutupi kasur dengan selimut. Dan selang beberapa waktu kemudian, Egi kembali lagi memasuki kamar. Dengan tangan membawa sekantung plastik berukuran besar yang entah apa saja isinya. Dia membeli apa saja sampai memakai kantung plastik jumbo. Batin Anissa menatap heran ke arah lelaki yang tengah berjalan ke arahnya. Kak, kamu membeli apa saja, Egi? Egi menjatuhkan kantung plastik itu ke lantai, di bawah kaki Anissa sehingga tampaklah isi dari dalamnya karena terbuka lebar. Membeli benda yang kau inginkan, jawabnya lalu duduk di kursi. Anissa dibuat terlongo saat melihat isi dalam kantung plastik tersebut. Kakak, kamu membeli semuanya? Dia menatap lelaki yang malah tersenyum bangga itu. Iya. Aku bingung harus membeli yang mana dan seperti apa yang cocok untukmu. Sejenak dia menghembuskan napas pelan bersedekap tangan di depan. Ternyata pembalut kewanitaan itu banyak jenis dari berbagai macam merek, membuatku pusing memilihnya. Dengan gerakan perlahan Anissa merunduk duduk berjongkok membongkar isi plastik. Kamu benar-benar deh, sampai membeli dari berbagai merek. Apa kamu mau berjualan? Egi malah tersenyum dan menangkup dagu Anissa. Jangan marah begitu, yang terpenting aku membelikan apa yang kau butuhkan, sayang. Tapi ini namanya pemborosan, Egi. Mubazir tahu. Geram Anissa sambil mengambil salah satu pack pembalut yang dipilihnya. Tidak akan mubazir, itu persediaan untukmu selama 1 tahun. Kepala Anissa menggeleng beberapa kali, dan mengambil plastik yang berisi celana dalam lalu meraih botol infusan. Kamu ini ya benar-benar deh. Kemudian dia berjalan ke arah kamar mandi. Panggil perawat untuk ganti spray dan baju ganti pasien. Dan jangan menyingkap selimut itu. Tunjuk Anissa pada kasur yang tertutupi selimut. Sebelum dirinya menghilang dari balik pintu, Egi menatap pintu yang sudah tertutup di ujung sana lalu beralih melirik ke atas kasur. Kenapa harus diganti spray segala? Dan memang ada apa? Ucapan Egi seketika tergantung di udara seiring pergerakan tangannya terhenti. Kedua mata dia melotot saat melihat darah di spray berwarna putih itu. Darah? Segera dia melemparkan selimut tersebut dan berhambur ke arah pintu kamar mandi. Anissa, kau terluka. Panik Egi disertai ketukan tergesa. Egi, diam, jangan menggangguku, teriakan Anissa dari dalam kamar mandi. Kau terluka sayang, cepat buka pintunya. Dia terus menggedor-gedor pintu kamar mandi dengan keras. Hah? Terluka? Aku baik-baik saja, Egi, sahutan Anissa dari dalam. Cepat buka pintunya, Anissa, tegas Egi masih terus mengetuk cepat dan menggedor pintu. Sampai Alex yang tengah tertidur lelap mendengar keributan itu, akhirnya dia terusik memaksanya untuk ketarik ke kehidupan nyata. Ada apa malam-malam begini kalian bertengkar? Tanya Alex dengan nada suara serak dan mengecek mata. Egi masih menggedor pintu kamar mandi. Anissa terluka lagi, Lex, tapi dia tidak mau membuka pintu dan ingin menyembunyikan lukanya dariku. Mendengar hal itu seketika mata Alex yang semula setengah mengantuk melebar terkejut dan sontak bangkit mendudukkan diri. Nona, dia terluka lagi. Cepat panggilkan petugas medis dan dobrak pintu kamar mandi. Ujar dia menyingkap selimut dan beranjak menghampiri keributan itu.
Kau yang tekan tombol darurat biar aku yang dobrak pintu ini. Instruksi Egy yang langsung dituruti. Alex segera berlari ke arah samping ranjang tempat tombol darurat berada. Dan tidak sengaja pandangan dia melihat darah di spray ranjang Anissa. Darah? Terkejutnya melotot lalu berhambur kembali ke arah si Egy. Nona berdarah lagi. Apakah kepalanya terluka lagi? Panik Alex. Aku tidak tahu apanya yang terluka karena dia langsung masuk ke kamar mandi dan melarangku menyingkap selimut itu. Jawab Egy gusar dan kembali menggedor pintu kamar mandi. Pintu ini harus kita dobrak sekarang juga, usul Alex. Egy menatap dalam diam sejenak lalu beralih mengetuk pintu kamar mandi lagi. Anissa, sayang, cepat buka pintunya. Aduh, Egy, bisa diam gak sih? Teriakan Anissa dari dalam. Jika kau tidak membuka pintunya, kami akan mendobrak pintu ini sekarang juga, ancam Egy, dan tidak mendapat jawaban dari dalam. Sejenak Egy dan Alex saling pandang. Apa Nona pingsan di dalam? Bingung Alex karena tidak mendengar suara apapun lagi dari dalam. Kita dobrak sekarang, Lex, instruksi Egy yang diangguki oleh Alex. Kemudian keduanya segera memasang kuda-kuda untuk bersiap mendobrak, namun tiba-tiba pintu kamar mandi itu terbuka yang memunculkan Anissa yang terlihat baik-baik saja. Dia memegang botol infusan dan menatap keduanya dengan tatapan heran. Sedang apa kalian? Tanya Anissa. Serentak Egy dan Alex berhambur mendekat. Egy memeriksa semua bagian tubuh terutama memeriksa kepala Anissa. Sementara Alex hanya mengamati dengan pandangan seakan menusuk menguliti Anissa. Kau tidak terluka sayang? Aku baik-baik saja Egy. Kenapa sih kamu dari tadi sejak saat aku masuk kamar mandi bertanya aku terluka saja? Memangnya ada apa? Heran Anissa memegang sebelah tangan si Egy yang tengah menangkup wajahnya. Bagaimana kita tidak cemas, Nona? Di spray ada darah, itu artinya Nona terluka kan? Sahutan Alex. Anissa dibuat terpaku dan melirik keduanya secara bergantian lalu mendesah pelan. Itu bukan darah luka, Egy. Alis Egy terangkat sebelah lalu saling pandang dengan Alex. Lalu serempak keduanya. Kenapa mereka sangat polos sih? Bukannya si Egy sudah tahu jika aku sedang menstruasi? Kenapa harus bertanya segala? Membuatku malu saja. Bahkan Kak Alex juga ikutan terlibat. Batin Anissa sudah merona malu dan menundukkan pandangan. Itu darah menstruasiku. Tergagap Anissa saking malunya. Yang seketika Alex menutup bibir menahan tawa dan memalingkan muka ke arah lain. Sementara Egy masih menatap menyelidik. Kau tidak membohongiku kan Anissa? Tanya dia yang masih tidak percaya. Anissa menggelengkan kepala pelan. Tidak, lalu mendongakkan pandangan. Dan aku sudah bilang padamu jangan menyingkap selimut itu. Kenapa kamu malah menyingkap selimutnya? Aku penasaran Anissa. Dan apakah darah menstruasi bisa sebanyak itu? Tanya Egy polos. Alex menepuk bahu si Egy beberapa kali. Sepertinya kau harus tahu lebih dalam tentang wanita. Ucapnya diakhiri tawa. Egy mendelik sebal. Diam kau Lex.